Karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sampai selamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus. Muliakanlah Tuhan hari ini dengan semua tindakan yang baik. Dipandu firman Tuhan dari Mazmur 63 ayat 8, demikian firman Tuhan. Sungguh Engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayap-Mu aku bersorak-sorai. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, perang Israel dengan Palestina dan perang Israel dengan Iran menunjukkan kepada kita bahwa pertahanan apapun yang ada tidak dapat melindungi manusia itu dengan sempurna. Secara khusus dalam perang Israel dengan Iran, Iran menyembunyikan semua perangkat-perangkat nuklirnya di bawah bunker yang ratusan meter di bawah tanah. Tetapi kemudian rudal yang luar biasa dari Israel meluluhlantakkan dan menghancurkan itu. Sebaliknya, Iron Dome yang digadang-gadang oleh dunia, pertahanan paling mutakhir yang tidak dapat ditembus bahkan oleh rudal-rudal, ternyata dapat ditembus dan punya kelemahan ketika Hamas menyerang Israel, dan sebagian dari rudal Iran juga tembus untuk menyerang mereka. Saudaraku yang terkasih, bunker paling hebat sekalipun, senjata paling mutakhir, Iron Dome yang sudah digembar-gembarkan oleh dunia tidak dapat ditembus oleh senjata apapun, ternyata tidak dapat melindungi dengan sempurna hidup manusia itu. Saudaraku yang terkasih, demikianlah pemazmur jauh hari sebelum ada perang modern ini sudah melihat bahwa tidak ada pertolongan yang lain yang lebih sempurna daripada Tuhan. Tidak ada pertahanan yang lebih kokoh daripada Tuhan yang digambarkan sebagai kubu pertahanan, gunung batu, dan hanya Tuhan satu-satunya pertolongan. Karena itu saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam ancaman dunia dan dalam kesesakan kita dan dalam kesusahan yang semakin hari sepertinya semakin berat, mari kita berlindung kepada Tuhan. Bila firman Tuhan berkata dalam 1 Petrus 5 ayat 7, serahkanlah kekhawatiranmu kepadanya sebab Dia yang memelihara kamu, maka itu juga mengingatkan kita seperti pemazmur di sini yang mengatakan kepada kita, sungguh Engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayap-Mu aku bersorak-sorai. Dilanjutkan di ayat 9, jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Saudaraku, mari kita berserah, berlindung dan bersandar kepada Tuhan, karena yang pertama, Tuhan yang memberi hidup, Dia adalah sumber hidup kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, jangan menggantungkan hidup kepada teknologi, bahkan juga kepada teknologi medik. Napas kita ini hanya pemberian cuma-cuma dari Tuhan. Teknologi apapun secara medikal dipakai untuk mempertahankan napas hidup tidak akan berdaya apa-apa kalau Tuhan sudah memutuskan untuk menyelesaikan waktu hidup kita di dunia ini. Maka karena Tuhan adalah sumber hidup, maka kita berserah kepada Dia. Hanya Dia yang berkuasa memberikan hidup itu. Kemudian Tuhan juga berkuasa atas waktu kehidupan kita. Saudaraku yang terkasih, kapan waktunya kita akan meninggalkan dunia tidak ada yang tahu. Hanya Tuhan yang di luar batas waktu itu yang tahu dan berkuasa kapan kita akan meninggalkan dunia, kapan kita akan dipanggil. Tuhan yang memelihara. Saudaraku yang terkasih, ada banyak orang yang luput dari penyakit yang sangat berbahaya di dunia ini. Dari COVID-19 kemarin ini, ada 2 atau 3 kali orang yang sudah kena, tapi dia hidup sampai sekarang. Tapi ada juga orang-orang hanya sekali saja dia terpapar COVID tersebut, sudah meninggal dunia. Maka seseorang hidupnya yang dipelihara oleh Tuhan, bahkan penyakit yang sangat-sangat dahsyat sekalipun tidak dapat mengakhiri hidupnya. Tetapi orang yang tidak dipelihara Allah, walau sehat-sehat saja hari ini, besok bisa saja dia meninggalkan dunia ini. Maka kita berserah dan berlindung kepada Tuhan, karena Dia yang memelihara kita. Dan pada akhirnya, semua akan menghadap dan dihakimi oleh Tuhan. Maka supaya kita juga dalam penghakiman terakhir, boleh masuk kepada tempat kesukaan kerajaan Allah, yaitu hidup yang kekal. Mari kita setia bernaung di dalamnya. Biarlah jiwa kita melekat kepadanya, sehingga tangan kanannya menopang kita dalam kehidupan ini. Selamat di tangan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, Tuhan Allah yang memelihara dan memberi hidup kami.
Kami serahkan hidup kami Tuhan, agar semua aktivitas kami lakukan hanya dengan pertolongan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.